Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Aprila Putri. Di video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan materi tentang paragraf. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang kutipan. Dari teman-teman, pernah nggak sih mendengar kata kutipan atau sekilas mendengar atau pernah membacanya? Nah, dari teman-teman, tahu nggak sih apa aja itu pembagian kutipan? Nah, untuk buat teman-teman yang ingin menambah ilmu pengetahuan, yuk simak penjelasan dari saya. Tahu nggak sih apa pengertian dari kutipan? Ternyata loh teman-teman, kutipan itu adalah fakta, ide, atau opini si penulis yang diambil dari sumber tertulis untuk memperkuat atau memperjelas argumen atau posisi dalam suatu karya ilmiah loh teman-teman. Jadi, kutipan ini diambil untuk memperkuat argumen-argumen. Jadi, untuk ada sebagai sumber buktinya teman-teman. Tahu tidak? Ternyata kutipan itu terbagi menjadi dua golongan loh. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks aslinya loh teman-teman. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil intisarinya saja. Jadi bisa dibilang kutipan langsung ini hanya mengambil seluruhan katanya. Tapi kalau kutipan tidak langsung, dia hanya inti-intinya saja. Jadi buat teman-teman bisa dapat membedakan mana kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung ya. Jangan sampai salah pengertian. Teknik mengutip dalam kutipan terbagi menjadi dua. Yang pertama, teknik mengutip berdasarkan bentuknya, dan yang kedua, teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Nah, teknik mengutip berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Secara mekanisme, kutipan langsung memiliki dua penulisan yang masing-masing pola ditentukan oleh banyaknya teks yang tidak lebih dari 4 baris. Maka dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kutipan terintegrasi dengan teks. Yang kedua, kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Dan yang ketiga, jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Hal ini yang sama terjadi jika teks utama 1 spasi, maka ditulis 1 spasi. Nah, yang keempat, mencantumkan sumber referensi. Selanjutnya teman-teman, yang kedua yaitu kutipan tak langsung. Adalah karakteristik kutipan tak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini bisa dilihat dari teknik penulisannya. Yang pertama, tidak terintegrasi dengan teks utamanya, tidak diapit oleh tanda kutip. Nah, kalau teks yang ketiga yaitu teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika spasi 1 spasi, maka 1 spasi. Begitupun juga seterusnya teman-teman. Yang pertama, teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Nah, ini yang kedua, teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, catatan tubuh atau yang sering disebut dengan body note, dan yang kedua, catatan kaki atau footnote. Nah, kalau catatan badan ini biasanya terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, nama pengarang, tahun terbit, dan halamannya. Biasanya ini catatan tubuh ini terletak pada bagian awal atau bisa juga di akhir dalam penulisannya. Namun, kalau catatan kaki atau yang disebut dengan footnotes, yaitu yang terletak di bawah paragrafnya teman-teman. Terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, nomor petunjuk, nama pengarang, judul karangan, data keperpustakaan, dan halaman. Selanjutnya,
Kiat-kiat mengutip sebuah kutipan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, 1. Menerangkan kutipan. Yang kedua, memperkuat gagasan dengan kutipan. Dan yang ketiga, menyimpulkan beberapa kutipan. Dan yang keempat, membandingkan beberapa kutipan. Itulah penjelasan materi tentang kutipan. Semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.